أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأما العجب والكبر والفخر فهو الداء العضال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام. Wa ammal ujubu, dan adapun sifat ujub, merasa dirinya baik. Wal kibru, dan sifat sombong. Wal fakhru, dan sifat angkuh. Fahuwa da'ul udalu, maka yang demikian merupakan penyakit-penyakit yang kronis. Ini lanjutan dari pembahasan kemarin. Dikatakan oleh pengarang ada 3 sifat hati yang merupakan pangkal dari semua keburukan. Apabila seseorang terjangkit dari 3 sifat buruk ini, maka peluang sifat-sifat buruk lainnya yang masuk itu besar. Tapi kalau 3 sifat buruk ini tidak ada, maka dimungkinkan sifat buruk yang lain itu juga tidak ada. Yang pertama adalah hasad, iri. Yang kedua riya, ingin selalu dilihat. 2 sifat ini sudah kita bahas. Sekarang masuk yang ketiga, ujub, kibir, fakhr. Sampai semua nih. Di antaranya makna yang demikian merasa dirinya baik, besar, dan tinggi. Ini yang merupakan sifat ketiga, harus kita tahu dan sadari. Kalau terjangkit seseorang dengan penyakit ini, ditakutkan banyak penyakit-penyakit hati yang lain akan masuk. Fahuwa da'ul udalu, maka yang demikian penyakit kronis, penyakit yang sulit untuk dihilangkan. Wahwa, dan yang dimaksud ujub, kibir, serta fakhar, nazarul abdi ila nafsihi bi'ainil izzi, pandangan seorang hamba kepada dirinya dengan mata kemuliaan. Wal isti'azam, dan menganggap dirinya besar. Wa ila ghairihi bi'ainil ihtiqari wa dhulli, lalu ia memandang orang lain dengan pandangan ihtiqar, meremehkan, wa dhulli, dan pandangan menghina. Ini yang dimaksud dengan penyakit ujub, kibir, serta fakhr. Kalau memandang dirinya, dia lihat kemuliaan dan keagungan dirinya. Tapi kalau dia melihat orang lain, maka yang ada meremehkan juga penghinaan. Hati-hati. Kalau ada seorang hamba yang bersifat seperti itu, maka dia sedang terkena penyakit kronis. Harus cepat-cepat sadar dan diobati sehingga gak merembet
ke penyakit yang lainnya. Wa natijatuhu, dan akibat dari sifat-sifat itu, akibat dia punya sifat ujub, sifat kiber, sifat fakhr, merasa besar, ala lisani, pada omongannya, ayyakula, ia katakan ana wa ana, saya dan saya yang paling bagus, saya yang paling baik, saya yang paling alim, saya yang paling tinggi, saya yang paling mulia. Udah begitu aja omongannya. Efek dari punya penyakit ujub. Kama qala iblisul la'in, sebagaimana mengatakan iblis al-la'inu, yang terkutuk. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nari, engkau ciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara engkau ciptakan ia Nabi Adam min tinin, dari tanah. Ini contohnya. Ana aja udah yang dilihat dirinya. Ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis tidak melihat Nabi Adam sebagai orang yang mulia, tapi yang dilihat dirinya. Masa saya disuruh sujud kepada Adam padahal saya lebih mulia, kata iblis. Nah, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Saya nggak mau menjalani, mentaati perintah Allah dengan sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya dengan demikian diusir iblis dari surga, diusir iblis dari kenikmatan-kenikmatan yang telah ia dapatkan. Maka boleh dikatakan penyakit atau dosa pertama yang dilakukan oleh hamba adalah dosa sombong. Ini dosa pertama. Sebelumnya belum ada pembangkangan seperti ini di dalam surga. Tapi iblis merasa dirinya baik, dia merasa agung, dia merasa tinggi. Maka dengan sifat-sifat itu ia terusir dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti yang dilakukan iblis. Oh, saya lebih tinggi, dia hina. Saya lebih alim, dia bodoh. Saya lebih banyak ibadahnya, dia jarang ibadah. Itu jangan. Kalau ada sedikit perasaan demikian, maka ia sedang terkena penyakit tinggi hati, tinggi diri, dan merasa mulia. Jalan sholat subuh ke masjid, temu orang umpama lagi duduk-duduk di warung, dalam hatinya terbesit, saya ini lebih mulia. Udah rapi, udah siap ke masjid sholat subuh, dia masih nongkrong-nongkrong, masih duduk-duduk di warung. Apaan begitu? Itu pahala sholat subuh kita buat nebus dosa sombong begitu nggak kebayar. Kan pahala sholat subuh gede benar, apalagi jamaah. Setelah itu i'tikaf, fikir, ta'lim, banyak banget itu pahala. Kalau dipakai buat nebus rasa sombong yang tadi diungkapkan, yang ada dalam hatinya, itu nggak kebayar. Saking besarnya dosa orang yang melakukan kesombongan dan tinggi hati. Kalau mau doain, ya Allah enak juga ya, jam segini masih ngopi aja, senang itu. Sebagaimana engkau buat senang di dunia, buat dia senang di akhirat ntar. Begitu. Para wali ketika melihat ada di laut orang-orang sedang berdendang, sedang joget-joget, malam-malam joget di atas perahu. Kata dia, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Kalau kita ngelihat lu tenggelam lu, gitu doain. Lalu dia doain, ya Allah, sebagaimana engkau buat dia senang di alam dunia ini, maka buat senang juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan itu mereka dapati.
hum yanzuruna ilal ibadi bi'ainir rahmah. Mereka melihat, memandang hamba-hamba Allah itu dengan pandangan kasih sayang. Mengajak boleh, tapi jangan menghakimi. Kita berdakwah boleh, tapi jangan merasa tinggi. Sebab inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya. Iblis kan hambanya juga. Dia sombong, Allah usir dia dari kenikmatan surga. Dan tidak berlaku kepada iblis saja. Ada seorang alim, seorang wali besar yang bernama Al-Imam Asy-Sya'rani. Beliau dalam kitabnya itu Tanbihul Mughtarrin, waktu kita ngaji, mengkisahkan ketika mendidik anaknya. Beliau punya anak sebagai seorang tua, apalagi orang tuanya kiai, orang tuanya alim. Pengen juga dong anaknya jadi alim juga, pengen sekali anaknya itu belajar. Tapi Allah punya ketentuan, ini anak susah banget disuruh ngajinya, susah banget dah. Suruh ngaji kabur, suruh mondok kabur, umpama nih divisualkan, susah banget. Suruh ngaji sama ayahnya juga, ada siapa aja ngaji ke orang tuanya, suruh ngaji ke teman-teman ayahnya juga yang merupakan para ulama. Akhirnya dalam kitab itu dikisahkan Al-Imam Asy-Sya'rani menyerahkan urusannya, perkara anak ini nih, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya sudah berikhtiar, berusaha, maka sekarang saya serahkan bagaimana engkau membolak-balikan hati anak ini. Ditawakal, dipasrah, dan kita serahkan kepada Allah. Selang beberapa waktu, ketika malam hari datang, dibuka pintu kamar, lagi belajar, lagi baca kitab. Ya Allah, ternyata kemarin saya masih mengandalkan kemampuan nih, saya kiai nih, anak bakal bisa jadi juga kali kayak saya. Nih saya orang alim nih, saya pengen juga dengan kemampuan saya ini, saya ngajarin dia. Ternyata itu nggak cukup. Dia masih mengandalkan anak saya nih, nanti bisa mencetak. Saya nih ntar pengen anaknya jadi tahfiz, jadi orang-orang yang hafal Quran masuk ini. Saya nih ntar ya, saya mulu kata Allah. Akunya kemana nih? Nah, ternyata tidak bisa kita seperti itu. Boleh kita berusaha, tapi jangan kita termakan dengan ambisi kita. Pokoknya harus jadi. Kita siapa mengatur-ngatur? Boleh kita berencana, tapi tetap mengembalikan usaha rencana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita sadari, maka akan dipermudah jalan-jalannya nanti. Saya pengen memang begini punya urusan, tapi selebihnya saya pasrahkan kepada Allah, begitu. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Saya serahkan segala macam urusan-urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamaratuhu fil majalisi, dan buahnya sifat sombong dalam majlis-majlis. At-taraffu'u wa taqaddumu, ialah merasa tinggi dan mengedepankan dirinya. Wa talabut tasadduri, dan mencari posisi fiha, di dalam majlis-majlis itu. Wa fil muhawarati, dan pada hal perdebatan. Wal istinkafi min ayyuradda kalamuhu alaihi, dan tidak mau ia disanggah perkataannya atas dirinya itu. Tadi akibat sombong dalam omongan, sekarang akibat sombong di dalam majlis, di dalam pergaulannya sehari-hari. Orang yang sombong merasa baik dan angkuh, merasa dia harus di depan terus, cari posisi, gak mau dinasihatin, gak mau dibilangin, pokoknya ia yang paling benar, selain pendapat dia yang lain salah. Nah, itu termasuk daripada buah atau efek sifat sombong yang ada pada diri seseorang. Wal mutakabbiru, sementara mutakabbir yang angkuh itu, huwallazi in wu'iza anifa, adalah orang yang dinasihati menolak. Awwa'azo, atau kalau ia nasihatin orang, an-nafa, ia lakukan dengan keras. Itu termasuk ciri mutakabbir,
orang yang tinggi, yang angkuh. Kalau dinasehatin ogah, demen banget nasihatin orang, hobi banget kalau ia memerintahkan sesuatu dengan keras. Itu cirinya. Fakullu man ra'a nafsahu khairan, maka setiap orang yang memandang dirinya dengan kebaikan, ia pandang dirinya lebih baik min ahadin min khalqillahi ta'ala, dari semua makhluk-makhluk Allah ta'ala, fahuwa mutakabbirun, maka ialah orang yang sombong. Balian bagi laka, bahkan seharusnya bagimu, anta'lama, untuk belajar, annal khaira, bahwasanya orang baik, man huwa khairun indallahi fi daril akhirah, adalah orang yang baik di sisi Allah kelak di negeri akhirat. Wa dzalika ghaibun, dan yang demikian masalah ghaib, urusan yang masih samar dari makhluk. Wa huwa mauqufun 'alal khatimati, dan demikian itu tergantung pada matinya kelak husnul khotimah atau tidak. Jadi standar baiknya orang itu dilihat pada penghujungnya, matinya bagaimana, kelak di negeri akhirat mendapatkan kebaikan atau tidak dari Allah, itu standarnya. Sementara matinya orang kan kita gak tahu. Jangan sih mati orang, matinya kita aja wallahu a'lam. Kita berharapnya husnul khotimah, dan itu permintaan kita. Nah, jadi jangan kita buru-buru melihat orang keburukannya dan menjadikan kebaikan hanya pada diri dia. Nah, ada orang dah gak bisa dah nih yang begini-begini, jangan sih surga, nyiumnya aja gak dapat, masya Allah. Siapa kita berkata atau berkeyakinan seperti itu? Nggak ada yang tahu. Bahkan dikatakan orang yang selamat itu hatta kaki kanan yang udah di surga masih belum tentu selamat tuh. Kalau yang keduanya belum napakin ke surga, semuanya masih bisa berubah-ubah. Nah, kita berharap semoga istiqomah diakhiri dengan husnul khotimah. Tapi kan Allah yang membolak-balikkan hati. Ada orang yang terlihat mungkin tidak ibadah, tapi akhirnya dia taubat, husnul khotimah meninggal. Kebalikannya, mungkin ada orang yang selama hidup istiqomah, wal'iyadzubillah, di akhir hidupnya dibalikkan hatinya sehingga kufur, gak jadi dapat keberuntungan berupa surga. Jadi semuanya masih ghaib, kata pengarang. Orang yang sungguh-sungguh, yang sukses, yang baik itu bukan dilihatnya sekarang, nanti. Sehingga kalau disadari ini, ia tidak memandang orang lain dengan keburukan dan penghinaan. Fa'tiqadu fi nafsika, maka keyakinanmu di dalam dirimu sendiri, annaka khairun min ghairika, bahwasanya kamu lebih baik dari orang lain. Jahlun mahbun, merupakan kebodohan yang murni. Balian bagi Allah tanzura ila ahadin, bahkan selayaknya engkau tidak memandang kepada satu orang pun, illa wa tara annahu khairun minka, kecuali engkau pandang bahwasanya orang tersebut lebih baik darimu. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan bahwasanya keutamaan adanya pada orang itu ala nafsika, di atas dirimu. Harusnya begitu caranya. Jadi kalau kita melihat siapa saja, anggap dia lebih baik dari kita. Bahkan ba'du masyayikhina, sebagian guru-guru kita mengatakan, kalau kamu memandang orang lain, anggap semuanya itu wali, anggap semuanya itu kekasih-kekasih Allah, orang soleh, sehingga kamu yang perlu untuk diperhatikan bukan orang lain. Simpulan luar biasa. Yang kelihatan kebaikan-kebaikannya aja. Jadi merasa dirinya itu yang kurang, sehingga dia tidak mendapatkan celah sedikit pun terhadap keburukan orang lain. Fa in ra'aita, maka apabila engkau melihat shaghiran, anak kecil, qulta, engkau katakan, hadza lam ya'sillaha, ini orang belum pernah bermaksiat kepada Allah. Wa ana 'asaituhu, sementara aku bermaksiat kepada Allah. Fala syakka annahu khairun minni, sehingga tidak diragukan lagi bahwa dia lebih baik dariku. Wa in ra'aita kabiran, dan apabila engkau melihat orang besar,
sudah dewasa. Qulta, engkau katakan, hadza qad abadallaha qabli, ini orang sungguh telah menyembah Allah sebelum aku. Fala syakka annahu khairun minni, sehingga tidak diragukan lagi kalau dia lebih baik dariku. Wa in kana aliman, dan apabila engkau melihat orang alim, qulta, engkau katakan, hadza qad u'tiya ma lam u'ta, ini orang sungguh telah diberikan oleh Allah sesuatu yang aku tidak diberikan, berupa ilmu. Wa balagha ma lam ablu, dan orang ini telah sampai pada derajat yang aku belum sampai kepadanya. Wa alima ma jahiltu, dan ia telah tahu ilmu yang aku belum tahu. Fa kaifa akunu mithlahu, maka bagaimana aku bisa lebih tinggi di atasnya? Bagaimana aku bisa sama dengan orang ini kalau dia lebih alim, lebih mengetahui dari aku? Wa in kana jahilan, dan apabila ia melihat orang bodoh, qulta, apabila engkau melihat orang bodoh, qulta, engkau katakan, hadza qad asallaha bijahlin, ini orang bermaksiat kepada Allah dengan ketiadaan ilmu. Wa ana asaituhu bi'ilmin, sementara aku bermaksiat kepada Allah dengan ilmu. Dia sih begitu pantas, emang kagak tahu. Nah kalau kita udah tahu terus maksiat, nah double dosanya. Sebab kita tahu. Fa hujjatullahi alayya akadu, maka hujjah Allah, pertanyaan Allah kelak, alayya, atas aku, akadu, lebih kuat. Wa ma adri bima yuhtamu li wa bima yuhtamu lahu, dan aku tidak tahu dengan apa ia akan diwafatkan, dengan apa nanti aku diwafatkan, dan bagaimana dia nanti diwafatkan. Wa in kana kafiran qulta, dan apabila engkau melihat orang kafir, engkau katakan, la adri asa ay yuslima, saya belum tahu, bisa saja dia nanti masuk Islam. Wa yuhtama lahu bi khairil amali, lalu ia ditutup umurnya dengan perbuatan baik. Wa yansulu bi islamihi, sehingga rontok dengan masuknya ia ke dalam Islam, minadzunubi, dosa-dosanya, kama tansulu sya'ratu minal ajin, sebagaimana rontoknya rambut-rambut dari adukan tepung. Jadi tidak ada satu sedikit pun celah melihat keburukan orang lain. Wa amma ana, dan adapun aku, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah, fa'asa ayyudhillani Allahu, bisa saja Allah menyesatkan aku, fa'akfura, sehingga aku jadi kafir, waliyahzubillah, fayuhtamu li bisyarril amal, sehingga ditutup kehidupanku dengan amal-amal yang buruk, dengan perbuatan yang jelek. Fayakunu huwa khodan, sehingga orang kafir itu nantinya minal muqarrabin, termasuk orang yang dekat kepada Allah, sebab ditutup dengan Islam. Wa akun mana minal mubadin, dan aku kelak dari orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melihat siapa saja, itu yang dipandang kebaikannya. Jadi ngelihat orang lebih kecil, maka yang dilihat, oh ini orang dosanya masih dikit, masih kecilan dia, umurnya di bawah kita, otomatis dosanya masih dikitan dia. Ada orang lebih baik dari saya. Dia ngelihat orang yang udah lebih tua, orang yang lebih banyak umurnya dari dia, dia bilang, oh ini pahalanya banyakkan dia daripada saya. Ya, kan lebih tua, berarti ibadahnya lebih banyak, lebih duluan, karena umurnya lebih banyak. Dia ngelihat orang alim, ini sih semuanya dia tahu, ya, sehingga apapun yang dia lakukan dengan ilmu, otomatis dia lebih punya keutamaan dari aku. Dia ngelihat orang bodoh, ada juga kebaikan yang dia lihat. Kalau dia maksiat sih pantas, nggak bodoh, dia nggak ditanya, dia nggak tahu. Kalau kita maksiat itu yang masalah, karena kita tahu. Jadi nggak ada jeleknya orang di mata dia, semuanya itu dilihat dari segi bagus-bagusnya. Hatta ngelihat orang kafir, nah kan hidup masih terus berjalan. Bisa aja sekarang kafir, wallahu a'lam, nanti Allah balikkan hatinya jadi muslim. Yang dikhawatirkan saya nih bagaimana nanti penutup akhirnya, umurnya bagaimana,
Apakah nanti saya tetap dalam keadaan muslim apa enggak? Waliyadzubillah, kita kafir. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dia pandang orang lain dengan pandangan-pandangan rahmat dan kebaikan. Nah, sehingga tidak ada itu celah keburukan, kekurangan, penghinaan dari orang lain. Sebab yang dilihat hanya kebaikan-kebaikan mereka. Satu waktu seorang wali besar, Qutbul Aqtab Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Aulia, pernah berjalan bersama jamaahnya, bersama santrinya, lihat pemabuk yang ada di pasar. Ketika itu di berpapasan, di bertemu dan saling menyapa. Pemabuk itu bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, "Ya Syekh Abdul Qadir, hal rabbuka qadir?" Apakah Tuhanmu itu maha mampu? Kata Syekh Abdul Qadir, "Na'am, Rabbuna qadir." Tuhan kita itu maha mampu. Ditanya lagi yang kedua sama itu pemabuk, "Ya Syekh Abdul Qadir, hal rabbuka qadir?" Apakah Tuhan kamu itu maha mampu? Nah, pertanyaan sama nih. Dijawab lagi sama Syekh Abdul Qadir, "Na'am, Rabbuna qadir." Tuhan kita maha mampu. Ditanya lagi sama itu pemabuk, "Ya Syekh Abdul Qadir, hal rabbuka qadir?" Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani yang terkenal dengan kewaliannya, Qutbul Aqtab Sultanul Aulia. Kenapa kita kalau Fatihah kirimnya ke Syekh Abdul Qadir Jilani? Karena dia rajanya. Kalau rajanya dapat, wali semuanya dapat semua, gitu maksudnya. Jadi kita pongkolnya aja kita Fatihahin. Semua kalau kita sebutin satu-satu wali lama bener. Ya. Jadi ditanya ketiga kali dengan pertanyaan yang sama. Apakah Tuhan kamu itu mampu? Di pertanyaan yang ketiga nih, Syekh Abdul Qadir nangis. "Na'am, Rabbuna qadir." Dah jalan. Santrinya bingung. Guru ngapa nih ditanya 3 kali apa nangis yang ketiga? Padahal pertanyaannya sama. Kenapa itu guru? Orang mabuk tadi nanya seperti itu dan kau di pertanyaannya yang terakhir nangis. Padahal pertanyaannya sama. Gurunya jawab, Syekh Abdul Qadir, "Amma su'aluhul awwal." Adapun pertanyaannya yang pertama, "Hal rabbuka qadir ala ayyaghfirali?" Apakah Tuhanmu mampu ngampunin saya nih, pemabuk begini? Ya saya jawab, "Rabbuna qadir yaghfiru liman yasha." Tuhan kita itu mampu mengampuni siapa aja. Jangan si mabuk begini, yang lebih berandalan lagi kalau ditobat diampuni juga sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, "Hal rabbuka qadir ala ayyaj'alani makanaka?" Apakah Tuhan kamu mampu menjadikan saya wali seperti kamu? Pemabuk pengennya jadi wali. Kata Syekh Abdul Qadir, "Na'am, rahmatullahi wasi'ah." Rahmat Allah tuh luas. La tayasu min rahmatillah. Pintu kewalian tuh masih terbuka. Sebejat apapun bisa saja kamu jadi wali, kecuali kamu minta jadi nabi kali, itu kemungkinan dah. Kalau jadi wali sih masih bisa. Nah, Rabbuna qadir ala ayyaj'alani ala ayyaj'alaka mithli. Pertanyaan ketiga, hal rabbuka qadir ala ayyaj'alaka makani? Apakah Tuhan kamu mampu, wahai Syekh Abdul Qadir, menjadikan posisi kamu sekarang yang tadinya wali jadi pemabuk kayak saya? Dia nangis, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir, "Na'am, mampu. Allah bisa saja menjadikan saya nih yang dikatakan wali besar, kelak ditutup usianya sebagai pendosa, itu mampu." Dan di situ dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala merubah hati seseorang kapanpun dia mau. Dia menjadikan si fulan seperti ini bisa. Yang tadinya ahli maksiat jadi ahli taat, itu sangat mampu. Yang tadinya ahli taat bisa jadi ahli maksiat, mampu juga. Nah, sehingga tidak menutup hal-hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia. Sehingga dia nangis, "Ya Allah, berikanlah kami hidayah keistiqomahan, sehingga terus kita taat ibadah kepada Allah, tidak diputar, tidak dibalikan menjadi orang-orang yang membangkang." Seorang wali aja itu masih mendapat nasihat dari pemabuk, dan walau dinasihatin sama siapa aja terima. Dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min, aina wajadaha
fahuwa ahaqqun biha. Hikmah itu barang hilangnya orang-orang beriman. Di mana saja dia dapat hikmah, nasihat, ambil, meskipun dari orang-orang yang maksiat, meskipun dari orang-orang yang tidak taat, sebagaimana yang tadi diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Fala yakhruju al-kibru min qalbika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ma'ana, Allahu syahiduna, Allahu hadiruna, Allahu qaribu ma'ana. Wastashhir ma'ani ya dzalika kulli, wastashhir ma'ani ya dzalika kulli, wastashhir ma'ani ya dzalika kulli. La atmimna nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmimna nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmimna nurana wa fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana ilman min ladunka wa niyya sallallahu rabbaniyya nazaran ilahiyya nuran samawiyya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.